Saya, Renata Naviagata Slalahi dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan SKFFQ kepada responden individu dan juga responden kelompok. Adapun dalam menilai pola makan seseorang dapat dilakukan melalui evaluasi konsumsi pangan. Salah satu metode yang sering dipakai yaitu SKFFQ. Metode ini tuh sebenarnya hampir mirip dengan FFQ, namun perbedaannya terletak pada adanya tambahan informasi mengenai ukuran atau porsi dalam setiap makanannya. Adapun tujuan dari dilakukan praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan mahasiswa berdasarkan SKFFQ. Yang kedua itu menganalisis tingkat kecukupan asupan energi, zat gizi makro, gula, dan natrium pada responden individu yang kemudian dibandingkan dengan standar AKG dan juga batas anjuran Kemenkes. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi, zat gizi makro, gula, dan natrium pada kelompok responden yang kemudian dibandingkan dengan standar AKG dan batas anjuran Kemenkes. Untuk yang terakhir yaitu mengetahui hasil perbandingan konsumsi responden individu dengan rata-rata konsumsi kelompok untuk melihat tingkat kecukupan asupan zat gizi. Berikut ini adalah hasil analisis dan juga perhitungan zat gizi individu. Dan berikut ini adalah total asupan zat gizi individu untuk zat gizi makro, energi, protein, dan juga lemak masih tergolong kurang. Untuk karbohidrat sudah mencukupi. Kemudian untuk gula sudah tergolong lebih dari rekomendasi dan untuk natrium tergolong cukup rendah. Secara keseluruhan hasil asupan zat gizi individu yaitu energi masih defisit, untuk protein lemak masih tergolong sangat rendah, untuk karbohidrat sudah cukup dalam rentang AMDR, untuk gula lebih dari rekomendasi dan untuk natrium tergolong sangat rendah tapi dinilai menjadi hal yang positif. Kemudian berikut ini adalah hasil analisis dan juga perhitungan zat gizi kelompok. Dan untuk tabel yang pertama merupakan hasil perhitungan kelompok perempuan, yang kedua adalah kelompok laki-laki, di mana untuk kebutuhan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat masih tergolong kurang. Kemudian untuk zat gizi mikro, untuk gula hampir mendekati rekomendasi dan untuk natrium tergolong rendah. Secara keseluruhan, hasil asupan zat gizi kelompok untuk perempuan energi masih defisit, protein lemak masih sangat rendah, kemudian karbohidrat hampir mencukupi rekomendasi. Untuk laki-laki, energi masih terbilang defisit berat, untuk protein lemak sangat rendah, dan juga karbohidrat masih jauh di bawah kebutuhan. Kemudian untuk hasil gula dan garam, di mana rata-rata gula itu 74% dari batas yang di mana cenderung tinggi. Untuk rata-rata garam itu 20% dari batas di mana tergolong relatif rendah. Adapun perbandingan asupan individu dengan kelompok, di mana asupan energi, zat gizi makro, dan gula lebih tinggi hasil responden individu, kemudian untuk asupan garam lebih rendah daripada kelompok, dan secara keseluruhan gambaran dari hasil perbandingan yaitu asupan responden individu lebih beresiko pada gula tinggi, sedangkan kelompok cenderung defisit energi dan zat gizi makro. Dan kemudian untuk kesimpulan, di mana pada tingkat individu asupan energi, protein, dan lemak masih berada di bawah rekomendasi AKG dan AMDR, sedangkan karbohidrat berada dalam kategori cukup. Namun konsumsi gula individu melebihi batas anjuran Kemenkes. Kemudian untuk tingkat kelompok, rata-rata asupan energi, protein, dan lemak juga masih tergolong rendah dibanding rekomendasi, sedangkan asupan karbohidrat relatif mendekati kebutuhan. Konsumsi gula kelompok tergolong cukup tinggi karena mendekati batas anjuran, sementara asupan natrium masih tergolong rendah dan sesuai dengan pola makan rendah natrium. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden lebih berisiko terhadap kelebihan gula dan kekurangan zat gizi makro lainnya. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama itu mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis serta menggantinya dengan sumber karbohidrat kompleks maupun buah segar. Yang kedua yaitu meningkatkan asupan protein dengan menambahkan sumber protein hewani maupun nabati seperti ikan, telur, tahu, dan tempe dalam pola makan sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan asupan lemak sehat dari sumber seperti kacang-kacangan, alpukat, dan minyak nabati untuk mencapai kecukupan zat gizi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu memisahkan pola makan sesuai gizi seimbang, termasuk memperhatikan porsi, variasi, dan frekuensi makan supaya tidak terjadi defisit energi maupun kelebihan gula.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.